ini akan digunakan setiap kali kalian praktikum. Jadi ada aturannya, termasuk juga ada cara-caranya supaya kalian gak bingung. Nah, ini yang pertama, keterampilan memipet. Ini namanya pipet tetes, ya. Nah, misalkan saya mau menjelaskan cara memipet. Ini pipet tetes, berarti caranya tinggal kita pencet bagian tutupnya, karena ini kan dari karet. Lalu kemudian kita pipet. Nah, cairannya kan terambil ya, terambil. Baru kemudian kita pindahkan ke wadahnya. Misalkan kita mau mindahin ke sini, nah berarti kita pindahkan ke sini. Bagaimana cara memindahkannya? Yaitu dengan cara menuangkan pada dinding alat gelasnya, ya, sini. Nah, seperti ini. Hal ini untuk menghindari adanya cipratan atau adanya penumpukan di dinding-dinding yang menyebabkan nanti jadinya tidak rapi ya. Tuh. Seperti ini ya. Untuk cara memipet sampai sini. Kemudian cara menuangkan atau cara mengisi larutan sebesar misalkan 20 ml ya. Di sini kan ada tandanya 25 ml. Berarti 20 ml mana? Ini sudah ada lambangnya untuk yang 20 ml. Berarti caranya kita pindahkan cairannya ke sebelah sini. Ya, sama. Mau menuangkan apapun itu harus lewat pada dindingnya. Bisa kalian miringkan sedikit. Jangan kalian masukkan sampai langsung 20 ml. Karena kalau kalian melebihi aturannya, kalian tidak boleh nih ngambil lagi gitu, dipipet lagi, dibuang lagi, tidak boleh. Tuangkan kurang lebih ya di bawah 20 ml. Terus baru tuh kalian lanjutkan dengan pipet tetes. Tuh ya. Masih belum? Nah. Oke. Sudah cukup ya? Meniskusnya. Kita perhatikan caranya, tanda 20 ml itu adalah karena ini cairan tidak berwarna atau cairan yang bening, maka kalian harus menempatkan cairan tersebut pada meniskus bawah. Meniskus itu adalah batas. Jadi cairan itu memiliki batas atas dan batas bawah. Ini kan ada bagian atasnya ya, ada bagian bawahnya. Harus pas pada bagian bawahnya. Karena ini cairan bening atau tidak berwarna. Kalau cairannya pekat atau tidak bening, itu kalian harus menempatkan pada garis atas atau meniskus atas. Gitu. Oke, kemudian lanjut. Sekarang cara membaui. Cara membaui adalah kalian ambil cairan yang akan kalian identifikasi baunya. Ambil seperti ini. Nah, jangan letakkan terlalu dekat dengan hidung karena bisa membahayakan pernafasan kalian. Kemudian kalian kibaskan anginnya ke dalam hidung. Nah, itu nanti akan tercium baunya seperti apa. Itu ya. Jadi nggak boleh langsung gini. Apalagi ditempelin itu nggak boleh. Jadi harus dikibaskan anginnya ya. Sudah cukup, tidak boleh terlalu lama dalam menghirup bahan kimia. Kemudian saya mau jelasin cara menggunakan ini. Ini tadi labu ukur, volumenya 500 ml. Ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Budi, fungsinya untuk membuat larutan. Nah, ini macam-macam. Ada yang 500 ml, ada yang 1000 ml, ada yang 250 ml. Nah, cuman kalau kalian ada yang bertanya nih, Bu, boleh nggak pakai ini aja? Ini juga ada ukurannya 250 ml, sama kok gitu.
nggak membuat bahannya dengan menggunakan ini? Jawabannya adalah kalau masih ada labu ukur di dalam laboratorium kalian, kalian wajib menggunakan ini labu ukur, karena labu ukur memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelas kimia ya. Jadi kalian wajib menggunakan ini. Di sini memang tidak ada angka-angkanya karena memang langsung satu volume 500 ml, tapi di sini ada batasnya. Batas cairannya. Jadi misalkan ini kalian buat larutan NaOH. Jadi misalkan padatannya NaOH-nya itu sudah dimasukkan awalnya ke dalam sini, sudah dilarutkan dengan air, sudah masuk ke sini, sama seperti yang tadi prinsipnya. Jadi tidak boleh langsung ditempatkan pada garis. Jadi harus kalian sisakan. Terus kemudian aturannya adalah karena ini alat dengan ketelitian yang lebih tinggi, kalau bisa kalian seka dulu atau kalian bersihkan bagian dindingnya nih, kan masih ada cairan yang menempel. Jadi kalian bersihkan pakai pipet tetes, kalian bungkus sama tisu, udah dilapisin tisu, udah kalian bersihin gini. Nah nanti bagian sampingnya ini akan bersih dari cairan gitu, karena kalau cairan ini nanti ikut dicampurkan akan menambah volumenya, artinya akan lebih dari sini dong gitu. Nah kalau sudah, baru kalian penuhi pakai ini sampai seperti tadi di batas bawahnya. Ada ini. Pokoknya nanti kalian penuhi sama seperti tadi ya, sampai di batas bawah. Kemudian kalian tutup. Cara homogenisasinya atau cara nyampurinnya adalah kalian pegang tutupnya seperti ini, terus kalian bisa bolak-balik. Nah ini akan tercampur sempurna kalau sudah dibolak-balik ya. Terus cara meletakkan tutupnya itu ini kan kalian buka nih ya, tuh kalian buka. Nah ini letakinnya tolong seperti ini, dibalik. Jangan sampai tutupnya tergeletak gini, ini dikhawatirkan bisa menggelinding dan sisa-sisa cairan kimianya menempel di meja yang akhirnya mejanya jadi kotor. Jadi harus gini ya, nyimpennya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan belajar cara memanaskan. Tadi Pak Budi sudah menjelaskan ada pemanasan langsung, ada pemanasan tidak langsung. Kalau pemanasan tidak langsung itu dengan kalian memanaskan air. Jadi pertama posisi susunannya harus seperti ini ya. Ini dibuka, spiritusnya dibuka, kaki tiganya dipasang, baru kemudian kawat kastanya dipasang di tengah-tengah. Kemudian kalian nyalakan apinya, boleh menggunakan korek ataupun yang lainnya, pokoknya sumber api kalian nyalakan ke sini. Setelah apinya nyala, baru kemudian untuk pemanasan tidak langsung kalian bisa menggunakan media air. Jadi air dipanaskan di dalam gelas kimia ini. Kemudian apabila sudah mendidih, masukkan cairan yang akan kalian panaskan sini ya. Jadi nanti dia akan terpanasi sama media air yang sudah panas ini. Nah ini bebas kalian mau masukin berapa jumlahnya, tapi kalian jangan memaksakan ini sampai penuh, takutnya merusak tabung reaksi maupun ininya ya. Jadi secukupnya untuk mempercepat pemanasan. Tuh, itu namanya pemanasan tidak langsung. Atau kalau misalkan mau lebih amannya lagi, kalian bisa menggunakan ini ya, geget kayu ini. Caranya adalah kalian jepit si tabung reaksinya, kemudian kalian masukkan ke dalam sini. Untuk pengambilannya pun sama,
bisa menggunakan tabung reaksi yang dijepitkan ke gegep kayu. Kemudian diletakkan lagi di wadahnya. Jangan lupa untuk tabung reaksi, apabila reaksi kalian banyak, kalian bisa melabeli atau mengidentifikasi. Jadi kalian tambahin label, misalkan ini label apa, seperti itu. Itu namanya pemanasan pada langsung. Kalau pemanasan langsung bagaimana? Pemanasan langsung berarti apa yang ingin kalian panaskan, ya sudah kalian taruh aja. Misalkan cairan apa yang mau dipanasin, misalkan cairan A, cairan A yang taruh sini, itu sudah tinggal letakin di sini. Tunggu sampai mendidih atau terjadi perubahan seperti yang kalian inginkan. Nah, kalau sudah, kalian angkat. Kemudian kalian cara mematikannya adalah kalian tutup dulu, jangan dulu diambil ya. Kawat kasa dan kaki tiganya jangan dulu dipisahkan, tapi kalian tutup dulu. Tutupnya gimana? Jangan takut. Kalian langsung aja gini. Nggak akan kena tangan kalian, ya. Baru setelah ditutup, setelah kawat kasanya mendingin, baru kalian ambil, kalian pisahkan. Seperti itu. Oh ya, gegep kayu juga bisa kalian manfaatin buat menjepit, seperti menjepit ini. Gelas kimia juga boleh. Misalkan kalian habis manas ini, panas ya, jadi kalian bisa menggunakan ini. Gegep kayu. Boleh juga untuk menjepit yang lain. Nah, untuk keterampilan menggunakan alatnya mungkin sekian dulu. Lanjut kita cara mencuci alat-alat yang tadi sudah kita gunakan dalam praktikum. Yuk, kita lanjut. Misalkan apa yang ingin kita cuci ini ya, kita bawa. Untuk cara mencuci alat-alat yang sudah kita gunakan, ini yang tadi alat-alat yang sudah kita gunakan. Pertama, untuk kawat kasa dan untuk kaki tiga itu tidak perlu dicuci. Jadi setelah penggunaan bisa langsung kalian bersihkan saja pakai tisu ataupun pakai elak. Setelah kering bisa kalian simpan, kalian kembalikan, ya, tidak perlu dicuci. Sama ini. Kalau terkena cipratan baru kaki tiga boleh dicuci. Bagian ini juga harus hati-hati dilap aja. Kemudian yang kedua, untuk mencuci pipet tetes. Kan pada bingung ya, banyaknya mencuci pipet tetes itu cuma gini nih, cuma dialiri air bersih aja. Nah, padahal kita boleh membuka tutupnya. Ini tutupnya bisa dibuka. Nah, ini bagian karet ini tidak boleh sampai basah ya. Jadi kalau sudah digunakan kalian lepas, terus kalian bisa mulai mencucinya di air mengalir semua. Air mengalir. Nah, nanti airnya masuk ke dalam pipet tetes. Itu airnya nanti kalau dialiri berkali-kali nanti pipetnya akan bersih. Seperti itu. Kalau sudah baru dielap, dikeringkan dengan tisu atau menggunakan elak. Nah, setelah kering, betul-betul kering bagian luar dan dalamnya, baru kalian pasangkan lagi dengan karetnya. Seperti itu. Kemudian untuk cara mencuci cairan yang ada gelas kimia yang ada cairan kimianya. Nah, cara mencucinya adalah kalian tidak boleh langsung membuangnya pada wastafel kalian. Baik kalian diperhatikan sama guru kalian ataupun tidak, kalian tidak boleh langsung main buang aja nih biar cepet. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalian harus tahu prosedurnya. Prosedurnya adalah kalian mengencerkan dulu larutan yang ada di sini, yang tersisa di sini. Mengencerkan caranya gimana? Dengan menambahkan air. Nah, setelah ditambahkan air, kalau memang ini cairannya sangat berbahaya atau sangat pekat, pasti Bapak Ibu guru atau laborannya akan
kalian untuk memisahkan ke dalam wadah limbah. Wadah limbah, misalkan ini terlalu berbahaya nih, letakkan di wadah limbah. Nah, misalkan ini wadahnya ya. Nah, kalian buang ke sini. Buang sampai 3 kali bilasan. Kalian bilas lagi. Buang lagi. Bilas lagi. Buang lagi. Nah, baru boleh kalian cuci. Boleh dibuang ke wastafel. Supaya apa? Supaya wastafel kalian gak berkarat dan saat kalian mencuci, kalian pun tangannya aman, gak terkena bahan tersebut. Setelah itu dicuci, cucinya pakai sabun. Nanti akan disediakan sabun beserta sikatnya maupun sponsnya. Kalian cuci seperti biasa. Terus kalau sudah dicuci, pastikan label yang kalian tempelkan, kan kalian suka nempelin nih label kelompok 1, kelompok 2 atau nempelin apa, itu kalian cabut ya. Kalian cabut karena nanti kan akan dipakai sama kelas lain. Setelah dicabut, kalian keringkan. Nanti akan disediakan nampan. Kemudian kalian keringkan dengan cara balik, posisinya dibalik seperti ini. Dah, seperti itu. Nah, kalau untuk mencuci tabung reaksi, ini sama halnya dengan mencuci yang lain. Cuman kalau kalian menggunakannya banyak nih tabung reaksinya, jangan kalian paksakan, kalian pegang semua di tangan, terus kalian cuci satu-satu. Dikhawatirkan nanti ada yang licin, pecah, kalian harus ganti. Jadi kalau bisa satu-satu aja nyucinya. Terus nanti ada yang namanya sikat tabung reaksi. Dia ukuran sikatnya itu muat untuk di dalam tabung reaksi ini, jadi bisa sampai ke dasar. Sikatnya ada, sudah disediakan, sama dengan menggunakan sabun. Dan sama juga kalau misalkan masih ada cairan tertinggal yang berbahaya, kalian bilas dulu sampai 3 kali, baru dibuang ke wastafel. Setelahnya bagaimana? Setelah dicuci tabung reaksi ini, kalian letakkannya dibalik. Nah, seperti ini. Letakkannya dibalik supaya air yang ada di bagian dalamnya itu turun, jadi cepat kering. Boleh juga di sebelah sini, di mana aja pokoknya ya. Sama labelnya juga harus dicopot. Kalau kalian menggunakan setelah mencuci harus dicopot. Nah, kalau untuk mencuci labu ukur sama seperti yang mencuci yang lainnya, tetap dibilas 3 kali. Oke, itu aja penjelasan tentang mencuci dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.